Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat, dosen pengampu Muhammad Nasruddin MPD, mata kuliah Ulumul Hadis, dan tak lupa teman-temanku PAUD-A yang saya banggakan. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang ilmu nasih wa mansukh al-hadis. Sebelumnya, kelompok kami ada Sasanal Irina Aknah, NIM 24210 berapa? 2421019. Yang kedua ada saya, Nelly Heliza, NIM 2421027. Dan yang ketiga ada Suci Sukmawati, NIM 2421031. Materi pertama tentang pengertian nasih wa mansukh al-hadis yang akan dijelaskan oleh saya, Nelly Heliza, NIM 2421027. Baik, pengertian nasih wa mansukh al-hadis secara spesifik dijelaskan bahwa ilmu nasihil hadis dan mansukhnya ialah ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan maknanya, kontradiktif, yang tidak mungkin dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya, karena ia sebagai nasih atau penghapus terhadap hukum yang terdapat pada sebagian yang lain. Karena sebagai mansuh yang dihapus, ilmu nasih wal mansuh adalah ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah dimasukkan dan yang menansihkannya. Materi yang kedua tentang metode penyelesaian hadis kontradiktif. Ada beberapa metode penyelesaian hadis kontradiktif. Menurut perspektif tentang urutan hadis kontradiktif terjadi dua perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, jumhur ulama hadis berpendapat bahwa langkah yang dipilih dengan melakukan al-jam'u terlebih dahulu, al-naskh, al-tarjih, kemudian diakhiri dengan al-tawakuf. Yang kedua, diwakili al-Hanafiyah, menurut mereka cara penyelesaian hadis kontradiktif adalah dengan al-naskh, al-tarjih, al-jam'u, al-tawakut. Ya, itu saja. Selanjutnya materi tentang klasifikasi naskh dalam hadis akan dijelaskan oleh Nina Sasanal Irina Aknah. Kepada Sasanal Irina Aknah kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Di sini saya akan membacakan tentang klasifikasi nas dalam al-hadis. Dalam klasifikasi nas dalam hadis terdapat 4 bentuk, yaitu nas mutawatir dengan mutawatir, nas ahad dengan ahad, nas ahad dengan mutawatir, nas mutawatir dengan ahad. Oke, materi yang selanjutnya yaitu mengetahui nas dan mansukh. 1. Penjelasan dari Rasulullah SAW sendiri sebagai contoh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Sahih Muslim. Aku pernah melanggar kalian untuk berziarah kubur. Berziarahlah kalian ke kubur karena kalian dapat mengingat lebih akhirat. Yang kedua, yaitu penjelasan dari sahabat. Di antaranya adalah pernyataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang terdapat dalam surat Al-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Yang terakhir dari kedua perbuatan Rasulullah SAW adalah beliau tidak wudhu karena menyentuh kurang memakan yang terkena api. Quran telah dimasak. Yang ketiga yaitu mengetahui sejarah. Seperti hadis Syaddad bin Aus, orang yang membekam
yang membekam batal puasanya. Dalam salah satu jalur sanad, syahadat dijelaskan dalam hadis itu diucapkan pada tahun 8 Hijriah ketika terjadi pembukaan kota Mekah. Sedangkan Ibnu Abbas menanami Rasulullah dalam keadaan ihram pada saat hijrah wada tahun 10 Hijriah. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Jasnah Irana Aknah. Selanjutnya tentang ijma ulama. Ijma ulama akan dijelaskan oleh Suci Sukmawati. Kepada Suci Sukmawati kami persilakan. Terima kasih Mbak Nari Hadijah. Selanjutnya saya jelaskan ijma ulama. Dalam ulum al-hadis yang berkaitan dengan hadis, hal tersebut adalah ilmu tentang tarawih al-mutun, yaitu ilmu tentang awal dan akhir munculnya hadis. Kapan atau di waktu apa hadis itu diucapkan atau perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu penjelasan selanjutnya urgensi ilmu nahwu wal mansuh al-hadis. Tanpa ilmu nahwu dan mansuh, penetapan hukum akan berdampak celaka, baik bagi penetap hukum tersebut maupun masyarakat luas yang menjalankan ketetapan hukum itu. Karenanya, pengetahuan tentang nahwu dan mansuh mempunyai fungsi dan peranan yang besar bagi para ahli ilmu agar pengetahuan tentang suatu hukum tidak kacau dan kabur. Dan dengan ilmu nahwu dan mansuh, pemahaman hadis akan menjadi benar dan tidak sempit. Lalu, hikmah mempelajari ilmu nahwu dan mansuh ini ada 4. Yang pertama itu memelihara kepentingan hambanya. Yang keempat, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang ketiga itu cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Dan yang terakhir, menghentikan kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika hal itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Sudah? Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya Mbak Suci Sukmawati. Itu saja presentasi yang kami sampaikan. Sebelumnya makalah udah di-share ya di grup. Silakan bisa disimak. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.